Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat belajar ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi, pengertian fungsi, notasi fungsi, nilai dari suatu fungsi, dan rumus suatu fungsi jika sudah diketahui nilainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Jadi, apa sih korespondensi satu-satu? Jadi, korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan B, di mana setiap anggota A berpasangan tepat satu di anggota B, dan setiap anggota B berpasangan tepat satu di anggota A. Jadi ini mirip seperti pengertian fungsi, hanya saja di korespondensi satu-satu itu di setiap anggota B juga harus berpasangan tepat satu di anggota A. Jadi yang namanya korespondensi satu-satu itu di anggota A harus memiliki pasangan tepat satu di anggota B, dan di anggota B juga harus memiliki pasangan tepat satu di anggota A. Jadi di anggota A nggak boleh bercabang, di anggota B juga nggak boleh bercabang. Jadi syarat dari suatu korespondensi satu-satu itu banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B itu harus sama, atau NA sama dengan NB. Jadi banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B itu harus sama. Kalau himpunan A misalnya 5, anggota himpunan B juga harus 5. Seperti itu. Kemudian contoh-contoh korespondensi satu-satu. Nah, kita lihat di himpunan A, di daerah asal ada PQ, RS, dan T, di mana PQ, RS, dan T itu memiliki pasangan tepat satu di anggota B. Nah, kalau kita sudah lihat daerah asalnya atau domainnya, sekarang kita tinggal lihat kodomainnya di daerah B. Daerah B ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada daerah B juga memiliki pasangan tepat satu di anggota A. Jadi, ini yang dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Kemudian, membedakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang relasi, fungsi. Nah, jadi sekarang kita bisa membedakan mana yang relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Yang pertama, kalau di relasi, domainnya atau daerah asalnya itu boleh bercabang. Jadi misal anggota A, di salah satu anggota A itu boleh memiliki lebih dari satu pasangan di anggota B. Namun kalau di fungsi, domainnya itu tidak boleh bercabang. Kalau di fungsi itu harus memiliki tepat satu pasangan di anggota B. Jadi fungsi itu domainnya tidak boleh bercabang. Begitu juga dengan korespondensi satu-satu, domainnya juga tidak boleh bercabang, harus memiliki pasangan tepat satu di anggota B atau di kodomainnya. Kemudian di relasi, kodomain boleh bercabang. Pada relasi itu kodomain atau daerah kawannya itu boleh bercabang. Pada fungsi, kodomainnya juga boleh bercabang, daerah kawannya juga boleh bercabang. Namun pada korespondensi satu-satu, kodomainnya itu tidak boleh bercabang. Kan tadi syaratnya korespondensi satu-satu, daerah domain itu harus memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain. Begitu juga di anggota kodomain juga harus memiliki pasangan
tepat satu di anggota domain. Jadi pada kodomain itu tidak boleh bercabang. Lanjut, pada relasi domain itu boleh ada yang kosong, boleh ada yang jomblo. Namun pada fungsi domainnya itu harus memiliki pasangan. Jadi pada fungsi itu domainnya tidak boleh ada yang jomblo. Begitu juga dengan korespondensi 1-1. Di domainnya juga tidak boleh ada yang jomblo atau harus memiliki pasangan. Karena syaratnya kan anggota domain itu memiliki pasangan tepat satu di anggota kodomain. Kemudian pada relasi kodomain itu boleh ada yang jomblo. Jadi pada anggota daerah kawan, pada daerah kodomain itu boleh ada yang kosong. Tapi kalau begitu juga dengan fungsi. Kalau fungsi daerah kawannya juga boleh ada yang kosong. Namun kalau di korespondensi 1-1 kodomainnya itu semuanya itu harus memiliki pasangan. Kan syaratnya itu kodomain memiliki pasangan tepat satu di anggota domain. Jadi pada kodomain harus memiliki pasangan, nggak boleh kosong. Nah, selanjutnya kita ke contoh membedakan relasi fungsi dan korespondensi 1-1. Nah, Ibu di sini punya diagram panah dari A ke B. Apakah ini termasuk relasi, fungsi, atau korespondensi 1-1 ya? Nah, kita lihat di daerah asalnya atau anggota himpunan A. Nah, kita lihat di sini di daerah asalnya itu sudah memiliki pasangan semua ya. Nah, kita lihat di anggota B. Di anggota B juga sudah memiliki pasangan semua. Nah, sekarang kita lihat di anggota A, apakah dia ada yang bercabang atau enggak. Nah, ternyata di anggota A ini, di daerah asalnya ini tidak ada yang bercabang. Jadi dia itu memiliki pasangan tepat satu, hanya memiliki satu pasangan. Kemudian kita lihat di anggota B. Di anggota B juga tidak ada yang bercabang, memiliki pasangan tepat satu di anggota A. Berarti ini yang dinamakan dengan korespondensi 1-1. Kemudian Ibu punya diagram panah dari P ke Q. Nah, kita lihat di daerah asalnya. Di daerah asalnya ada V, W, X, Y, Z. Nah, kita lihat di daerah asal ini ternyata ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, ini seperti pengertian dari suatu relasi. Kalau relasi kan salah satu di anggota asal itu boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Berarti ini yang dinamakan suatu relasi. Kemudian Ibu punya diagram panah dari R ke T. Nah, sekilas dari daerah asal dan daerah kawannya ini semuanya sudah memiliki pasangan. Sekilas seperti korespondensi 1-1. Di anggota asalnya, di anggota R juga sudah memiliki pasangan semua, memiliki pasangan di anggota T. Nah, kita lihat di anggota T. Di anggota T ternyata salah satu anggotanya, yaitu 3, ada yang bercabang, memiliki pasangan di R, yaitu N dan Q. Nah, ini merupakan, jadi ini bukan korespondensi 1-1 ya, ini merupakan suatu fungsi. Karena suatu fungsi itu kan pengertian fungsi setiap anggota A itu memiliki pasangan tepat satu di anggota B. Nah, jadi di anggota B-nya, di anggota T-nya, daerah kawannya itu terserah. Ada yang kosong ya nggak apa-apa, memiliki cabang juga nggak apa-apa gitu. Nah, masih dengan
membedakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Di sini ada himpunan pasangan berurutan. 1 pasangannya dengan 5, 5 pasangannya dengan 10, 10 pasangannya dengan 15. Kita lihat daerah domainnya, daerah asalnya. Daerah asalnya berarti ada 1, 5, dan 10. 1, 5, dan 10 ini berarti memiliki pasangan tepat satu di anggota kodomain. Nah, anggota kodomain juga memiliki pasangan tepat satu di anggota domain. Berarti ini yang dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Kita lihat contoh yang nomor 2. Ada 1 pasangannya dengan 2, 1 pasangannya dengan 3, 1 pasangannya dengan 4, dan 1 pasangannya dengan 5. Berarti di sini daerah asalnya, domainnya itu 1. Dan 1 ini ternyata bercabang, pasangannya itu lebih dari 1. Tadi kalau yang pasangannya boleh bercabang, pasangannya di anggota asalnya boleh bercabang, pasangannya lebih dari 1, berarti itu merupakan contoh suatu relasi. Jadi kalau di relasi itu boleh selingkuh, pasangannya boleh lebih dari 1 pada daerah domainnya gitu. Lanjut ke nomor 3. Ada himpunan pasangan berurutan. 1 pasangannya dengan 1, 2 pasangannya dengan 1, 3 pasangannya dengan 1, 4 pasangannya juga dengan 1. Kita lihat daerah asalnya, domainnya. Domainnya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki pasangan tepat satu di anggota kodomain, yaitu 1. Nah, syaratnya dari berarti kan ini termasuk dalam suatu fungsi. Kenapa? Karena pada daerah domainnya itu memiliki pasangan tepat satu di daerah kodomain, tapi di daerah kodomain itu pasangannya lebih dari 1. Berarti ini merupakan contoh dari suatu fungsi. Kemudian nomor 4 ada 2 pasangannya 1, 2 pasangannya dengan 2, 3 pasangannya dengan 3, dan 4 pasangannya dengan 4. Berarti di sini kita daerah asalnya ada 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 ini sudah memiliki pasangan di anggota kodomain. Tapi kita lihat ternyata di anggota domain ini ada yang memiliki pasangan lebih dari 1, yaitu 2. Tadi kalau yang boleh memiliki pasangan lebih dari 1 boleh bercabang, berarti itu dinamakan suatu relasi. Gitu ya, gampang ya. Kemudian ada 1 pasangannya dengan 2, 2 pasangannya dengan 3, 3 pasangannya dengan 4, 4 pasangannya dengan 5. Nah, di sini berarti domainnya apa aja? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki pasangan tepat satu di anggota kodomain. Nah, kita lihat anggota kodomainnya, apakah dia juga memiliki pasangan tepat satu di anggota domain. Kalau dia memiliki pasangan tepat satu di anggota domain, berarti itu namanya korespondensi satu-satu. Kita lihat anggota kodomainnya ada 2, 3, 4, dan 5. 2 pasangannya dengan 1, 3 di anggota kodomain pasangannya dengan 2, 4 di anggota kodomain pasangannya dengan 3, dan 5 di anggota kodomain pasangannya dengan 4. Berarti ini di anggota domain juga memiliki pasangan tepat satu di anggota kodomain, di anggota kodomain juga memiliki pasangan tepat satu di anggota domain. Berarti ini yang dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Gampang ya. Kemudian jumlah korespondensi yang dapat dibentuk. Jadi kita udah punya korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu itu dapat dibentuk lebih dari 1 yang pasti.
Nah, tadi kan syarat-syarat dari korespondensi satu-satu itu kedua himpunan harus memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi syaratnya korespondensi satu-satu itu jumlah anggota domain dan kodomainnya itu harus sama. Jadi kalau jumlah domain sama kodomainnya itu beda, berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Nah, jumlah korespondensi satu-satu dari A ke B itu rumusnya yaitu n faktorial. Nah, n faktorial itu apa? N faktorial itu sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 sampai dengan dikali 1. Jadi misal kita punya n-nya itu 4. Berarti 4 dikali 3 dikali 2 sampai dikali 1 gitu ya. Kita langsung ke contoh aja biar gampang. Contoh, diketahui himpunan A ada A, B, C, D, E, dan F, dan himpunan B itu ada huruf penyusun kata matematika. Berapakah banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari A ke B? Nah, jawab, diketahui. Berarti diketahui tadi ada himpunan A ada A, B, C, D, E, dan F. Berarti anggota himpunan A itu ada berapa? Jumlah anggota himpunan A atau NA-nya itu ada berapa? Ada 6 kan? A, B, C, D, E, F. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6. Terus anggota B itu huruf penyusun kata matematika. Berarti di anggota B itu ada M, ada A, T, E, M-nya tadi udah, A-nya juga udah, ada I dan ada K. Berarti NB-nya, jumlah anggota dari himpunan B-nya itu juga ada 6. Nah, berarti sudah diketahui nih bahwa N-nya itu sama dengan 6. Karena N-nya sama dengan 6, kita tinggal masukkan ke rumus tadi. Berarti N faktorial sama dengan 6 faktorial. Berarti 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Pokoknya kalau misal N-nya 7, berarti ya 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Pokoknya sampai dikali 1. Nah, tadi 6 dikali 5 30, 4 dikali 3 12, 2 dikali 1 2, 30 dikali 12 dikali 2 sama dengan 720. Gampang ya. Nah, selanjutnya ada tugas. Nah, tugas kali ini gabungan dari tugas yang pada materi sebelumnya, pada materi fungsi ya. Yang pertama, suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x min 2 dengan daerah asal A sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Pertanyaannya, tentukan daerah hasil atau rank dari fungsi fx sama dengan 3x min 2. Berarti nanti kita tinggal mengganti x-nya dengan daerah asalnya. Berarti yang pertama nanti kita mengganti x dengan min 2. Terus kita mengganti x dengan min 1, dengan 0, 1, dan 2. Jadi nanti kelihatan daerah hasilnya. Nah, setelah kita tahu daerah hasilnya tadi, kita membuat titik-titik, membuat diagram koordinat kartesiusnya seperti yang pada contoh soal yang relasi gitu. Gampang ya. Terus yang kedua, diketahui fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 1. Tentukan nilai fx untuk x sama dengan min 1. Ini juga kayak tadi, berarti x-nya itu diganti
dengan min 1, X-nya juga diganti dengan 2. Berarti kalau X-nya diganti dengan min 1, Fx-nya jadi berapa? Kalau X-nya diganti dengan 2, Fx-nya jadi berapa? Gitu ya. Kayak yang contoh pada video sebelumnya yang tentang fungsi itu. Kemudian diketahui himpunan A itu bilangan antara X kurang dari min 2, X lebih dari min 2 dan X kurang dari 6. Berarti himpunan A ini ada berapa aja? Ada min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus B. Nah, B ini adalah bilangan prima kurang dari 11. Nah, bilangan prima itu ada berapa aja? Ada 2, 3, 5, dan 7 gitu. Nah, yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari A ke B. Kayak berarti ini kayak yang contoh pada pertemuan sebelumnya yang menggunakan rumus berarti B pangkat A. Terus yang kedua yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari B ke A. Berarti ini rumusnya A pangkat B. Berarti kita harus tahu dulu jumlah anggota A itu berapa, jumlah anggota B itu berapa. Gitu ya. Lanjut soal berikutnya. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Jika f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan 7, maka tentukan nilai a dan b. Kita disuruh mencari nilai a dan b. Nah, ini kayak contoh yang terakhir yang menentukan rumus ya. Nah, jadi kita di sini tinggal mengganti X-nya dengan 4, berarti X 4A plus B sama dengan 5. Yang X-nya min 2, yang F min 2, berarti min 2A plus B sama dengan min 7. Kan udah diketahui. Nanti kita tinggal mengeliminasi. Nanti ketemu A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, setelah ketemu A-nya berapa dan B-nya berapa, tinggal dimasukkan ke persamaan fungsinya yang AX plus B. Nanti A-nya diganti berapa, B-nya diganti berapa gitu. Kayak yang contoh kemarin. Gampang ya. Kemudian soal nomor 5. Manakah di antara himpunan pasangan berikut ini yang merupakan korespondensi satu-satu? Ini gampang banget kayak yang contoh tadi yang baru dipelajari. Kemudian nomor 6. Diketahui P sama dengan anggota huruf vokal dan Q itu anggota faktor dari 16. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari P ke Q. Banyaknya korespondensi satu-satu berarti kayak yang contoh terakhir tadi yang n faktorial gitu. Gampang ya, berarti kita harus cari NP-nya dulu, anggota dari P-nya itu berapa, anggota dari Q-nya itu berapa, gitu ya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.